begitu terjemahan, tolong ajarkan kami ini yang tidak mengaku sebagai pengikut tongkat estafet Yahudi, ajarkan ke kami. Ini loh dalilnya Bang Suma. Seperti Imamat 1 nomor 2. Hai, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan sebagai penebusan dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu, domba. Tuh, firman Tuhan tuh. Nah sekarang, firman Tuhan hendaklah mereka menerima kemudian darah Yesus yang dicurahkan di tiang salib itu. Mana firman Tuhannya seperti itu? Mana? Mana? Ada? Ada? Atau nanti muncul ketika Kristus datang kepada Paulus, di mana Yesus sudah menubuatkan memang, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil tidak iblis menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang tersebut? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Mana yang betul? Yesus pembohong atau iblis betul-betul berhasil menjual nama Kristus? Sampai banyak manusia di bumi ini yang menjadi pengikut Kristus palsu. Ayo. Begini, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu jawabannya. Kamu baca nomor 10-nya dulu. Baca nomor 10-nya. Ada enggak Tuhan kemudian dibentuk menjadi daging? Kau baca dulu itu. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, abad pertama Maria melahirkan, ada yang keluar terbentuk daging, itu siapa? Tuhan. Beko. Tuhan. Baca dalilnya nomor 10. Ada enggak Tuhan dibentuk? Ada enggak? Yesaya Menurut dalil Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan bukan? Utusan, berarti bukan Yesus. Dia sendirilah, dialah itu. Dia sendirilah itu. Dengar, dia sendirilah itu. Betul. Coba Anda lihat Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat, kekuatan dan juga tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus Kristus. Bukan Yesus. Yesus tidak bisa apa-apa. Tuhan yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena Yesus ini hanya duta, dia hanya utusan. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesaya 63:9, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah. Nah, berarti bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Ayo, kembali kepada pola tadi. Kalian ini keturunan Adam atau keturunan iblis? Kalau kalian keturunan Adam yang murni, yang belum tercemar, yang belum terkontaminasi dengan iblis, belum kemudian terjerat oleh iblis, belum disesatkan oleh iblis, ada hal apa kalian memfitnah nenek kalian, kakek kalian sendiri? Hanya orang gila yang memfitnah neneknya dengan membabi buta tanpa alasan, tanpa bukti, tanpa kemudian data. Kalian memfitnah Adam, mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga harus ada Yesus yang mati sebagai tumbal di atas tiang salib demi untuk menebus kemudian dosa-dosa Adam dan keturunannya. Dari mana kalian mengatakan kakekmu itu seperti itu? Hanya ada dua pilihan. Kalian adalah iblis yang menjelma menjadi manusia, atau kalian adalah manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Silakan. Karena yang saya lihat polanya ini, Bung, yang saya lihat polanya, ketika umat Islam
tidak memfitnah Adam, tidak mengatakan adanya dosa waris. Kemudian Tuhan juga tidak pernah mengatakan Adam mewariskan dosa. Tuhan dan umat Islam satu kubu. Tapi kalau iblis dengan Kristen juga satu kubu. Ketika umat Islam berusaha dengan segenap kekuatan, siang dan malam, upaya-upaya digencarkan umat Islam untuk membela Yesus, bahwa Yesus tidak disalibkan, dan Tuhan tidak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Di ufuk yang berbeda, Kristen dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati di atas tiang salib. Kenapa iblis dan Kristen ini mirip? Sama. Kenapa misi dan keinginan iblis dan Kristen ini sama? Sama-sama menginginkan kematian Yesus. Ada apa dengan Kristen? Kenapa kalian ingin sama seperti iblis? Ingin Yesus mati. Iblis berusaha membunuh Yesus. Kristen berdiri tegak, mulut berkoar-koar, robek sampai kuping, untuk mendoktrin manusia bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kalian. Kenapa kalian sama seperti iblis? Kenapa? Bukankah Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Kenapa pingin kalian membunuhnya? Bukan kami yang membunuhnya, memang betul bukan kalian. Tapi kenapa kalian melanjutkan tongkat estafet bisikan iblis yang mengatakan Yesus harus mati? Iblis yang menggaungkan itu. Terus ketika iblis tidak berhasil membunuh Yesus, kalian melanjutkan, Yesus loh yang mati di atas tiang salib. Padahal sudah jelas sekali yang mati adalah orang yang dikutuk Elohim. Adakah Tuhan mengutuk Elohim? Tidak ada. Terus kenapa kalian mengatakan itu Yesus? Atas kehendak siapa kalian menjual nama Yesus? Atas kehendak Yesus atau atas kehendak penyesat? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Keselamatan apa yang Anda janjikan ketika kemudian Anda menginginkan kematian terhadap Yesus, sementara Yesus sendiri bukan orang dikutuk Tuhan? Yesus berdoa kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7 malah menerangkan, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Tapi kenapa kalian selalu mengatakan Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati untuk dosa-dosa kalian? Siapa yang tepuk tangan ketika kalian mengimani Yesus mati untuk dosa-dosa manusia? Siapa yang tepuk tangan ketika kalian berhasil mendoktrin manusia Anda mewariskan dosa kepada keturunannya? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan ketika Paulus kemudian berhasil mendoktrin dunia bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, hukum Tuhan itu tak ada kebenaran, tidak ada orang yang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat? Yesus mati untuk menebus dan kemudian membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak berlaku lagi, yang berlaku sekarang adalah kasih. Siapa yang tepuk tangan dengan Anda membatalkan ajaran Tuhan itu? Siapa yang tepuk tangan? Kira-kira siapa yang tepuk tangan ketika Adam berhasil kemudian diploncoi sama iblis, ketika dilarang jangan makan buah, tetapi dia makan buah karena bisikan iblis? Ketika dia makan buah, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Ketika kemudian dikatakan jangan kau makan babi, terus kau makan babi, siapa yang tepuk tangan? Tuhan tepuk tangan. Hore, perintahku dilanggar oleh Kristen, hore. Tuhan tepuk tangan gitu. Tolonglah, legowo, hargai kemudian perdiskusian lintas agama ini. Ini bukan perdiskusian di lapak judi, di lapak tua. Ini diskusi tentang agama. Anda boleh keras, Anda boleh tegas, Anda boleh ngegas, tapi harus berdasarkan dalil. Kenapa? Yang kita ajarkan ini adalah perbandingan agama, perbincangan agama, akidah yang menentukan selamat tidaknya anak manusia. Ayo, kalian duduk di mana sekarang? Ketika Anda mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, hore, siapa yang tepuk tangan? Iblis.
Karena tidak ada Adam itu mewariskan dosa. Enggak ada. Kalau Adam melakukan dosa, ya dosa Adam. Itu dosa dia. Tetapi tidak diteruskan kepada keturunannya. Keturunannya bebas. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 29 kata Yesus, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan dari perbuatan kalian, perbuatan Adam, tapi perbuatan kalian sendiri. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Kewajiban saya untuk mengingatkan sudah selesai. Kalau masih mau ngeyel, silakan. Waktu dan tempat disilahkan. Itulah, saya hanya sudah saya terangkan bahwa kematian anak domba dalam perjanjian lama melambangkan kematian Yesus di kayu salib. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Jos, jangan nyerah, Jos. Jangan nyerah. Tapi itu jawaban saya. Karena begini, karena beda pandangan kita. Gas, Jos. Pandangan kita itu udah berbeda. Yohanes 1 mengatakan di ayat Yohanes 1 ayat lihatlah anak domba Allah. Nah, ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia Yohanes berkata, 2 lihatlah itu. anak domba Allah. Jadi Yesus melambangkan anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh manusia. Itu jawaban saya. Tidak ada yang lain. Saya berfokus kepada pernyataan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Oke. Saya sampaikan kepada saudara satu hal. Yohanes 1 ayat 29. Satu lagi, jangan dipotong. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi itu kesimpulan saya. Jadi lebih daripada yang tertulis, saya tidak bisa melampauinya. Jadi kalau Bang Zuma hanya ingin melampaui yang tertulis, itu urusan kita, urusan kamu. Karena kita udah beda kepercayaan. Seperti saya bilang tadi, dalam kepercayaan kami, tidak pernah iblis disuruh menyembah manusia. Jauh-jauh daripada itu semua. Mengapa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan kita berhak hanya menyembah Tuhan saja. Terima kasih. Di luar daripada itu saya tidak bisa terangkan. Oke. Inilah anak domba, katanya, datang untuk menghapus dosa dunia. Anak domba datang untuk menghapus dosa dunia. Dosa dunia. Ketika kemudian ada orang yang berdosa lalu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, apakah menurut Yesus dosanya dihapuskan? Dihapuskan. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus dikenal. Dia adalah anak domba, misalnya kau setarakan dengan binatang, silakan aja. Karena memang Yakub diidentikan dengan domba. Yesus anak domba, anak Yakub. Itu tak masalah. Karena menurut Yahudi, Yakub itu diidentikan dengan domba. Oke, Israel domba. Yesus anak Yakub, anak Daud, berarti anak domba. Yang menghapus dosa dunia. Maksudnya bukan dengan jadi tumbal, tetapi Yesusnya kemudian datang memberikan solusi hidup. Jika menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, maka orang itu diselamatkan. Mana buktinya? Yesus mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Matius 17 nomor 3. Cukup mengimaninya sebagai utusan Tuhan, selesai. Orang yang hidup di zaman Yesus menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, surga dong. Kenapa? Karena orang ketika sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, kudu hidup sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Apa perintah Yesus? Perintah Yesus Matius 5 nomor 19. Itu perintah Yesus. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka.
Dan barang siapa yang tidak melakukan itu dan malah mengajarkan untuk melakukan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Tuh perintah Yesus. Kalau sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, ikuti perintahnya. Berarti ujung-ujungnya hukum Taurat. Kristen bisa nggak ke situ? Nggak bisa. Karena Kristen tidak terikat oleh hukum Torah. Bagaimana dengan umat Islam? Alhamdulillah, umat Islam hari ini menerima Yesus sebagaimana kaidah yang muncul di dalam internal Yahudi. Domba adalah Yakub, keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Yesus keturunan Yakub. Umat Islam menerima dia sebagai apa? Rasulullah ila Bani Israel. Rasul untuk Bani Israel. Nah, ketika kemudian di zaman sekarang ini menerima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel, Islam dong solusinya. Kenapa? Karena syariat Torah hanya berlaku untuk umatnya. Nah sekarang nggak bisa dengan hanya mulut mengatakan, aku percaya deh Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel, terus implementasi kepercayaanmu apa? Ya percaya doang. Oh nggak bisa, Islam sudah turun bosku. Ketika Islam sudah datang, maka harus beriman kepada nabi-nabi dan juga harus mengikuti aturan Tuhan kepada nabi terakhir. Apa itu? Berakidah dan bersyariat. Tidak bisa tidak. Harus kemudian menyembah pencipta langit dan bumi dalam roh dan kebenaran. Apa roh itu? Khusyuk, bukan riya, bukan pamer, bukan ingin disanjung, bukan karena ingin dilihat, tapi benar-benar khusyuk beribadah, ikhlas. Itulah yang disebut ruh dalam beribadah. Kemudian kebenaran, kebenarannya ibadahnya berlandaskan firman Tuhan, bukan dibuat-buat, nyanyi-nyanyi, mingguan, apa segala macam. Tidak ada dalilnya, tak ada perintahnya. Kebenaran itu harus tertulis berdasarkan wahyu firman ilahi. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau dikatakan inilah domba anak Tuhan, anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Dunia bisa dihapuskan dosanya kalau menerima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu maksudnya, bukan dia jadi tumbal di atas salib untuk dipersembahkan. Anda harus tahu, kalau Yesus Anda gambarkan sebagai domba yang dulu di perjanjian barunya Yahudi, maka Anda harus buktikan kepada kami bahwa orang Yahudi penebus dosanya adalah domba. Dan karena domba adalah yang menebuskan dosa mereka, maka mereka kemudian menyalib domba tersebut ketika mereka ingin mempersembahkan sebagai korban tebusan. Lalu setelah mereka salibkan, mereka menyembah domba tersebut. Adakah Yahudi menyembah domba? Adakah Yahudi menyembah kambing? Adakah Yahudi menyembah sapi, menyembah lembu? Karena lembu dan sapi ini telah menebus dosa mereka? Tidak ada. Berarti mulut lo yang mengatakan itu gambaran, sebenarnya itu cuma obat kuping. Sebenarnya inti daripada kekristenan itu adalah menyembah Kristus. Mau dia menebus dosa ke, mau dia disalib ke, mau dia apapun ke. Yang pasti yang mau diinginkan di sini, yang diinginkan di sini adalah orang Kristen didoktrin untuk pergi ke seluruh dunia, mengajak seluruh manusia untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang adalah Kristus. Itu intinya. Ya, gantian kita bicara. Silakan. Sudah. Oke. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menafsirkan ini dalam Matius 11 ayat 25 sampai 28. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Inilah alasannya mengapa Yesus datang ke dunia. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang, sebentar, jangan dulu bicara. Aku dulu, gantian kita bicara. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Karena itu ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, Allah Bapa di surga bukan mengutus batu dari sorga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus dosa manusia. Tetapi Tuhan sendiri sebagai utusan dari sorga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi, bukan batu yang diutus dari surga. Itu jawaban saya. Terima kasih. Kok lari ke batu, Jos?
Nabi Muhammad jawaban sallallahu alaihi wasallam, dengar. Nabi Muhammad jawaban saya. dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang ke atas muka bumi ini tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan mengutus batu. Nabi Muhammad kemudian itu diutus di atas muka bumi ini wa yuzakkihim, bukan untuk menebus manusia, tetapi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Domba sebagai binatang tebusan, ditebus kepada siapa? Ditebus kepada Tuhan. Yesus sebagai anak domba tebusan, ditebus kepada siapa? Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau menerima tumbal manusia. Yang mau menerima tumbal manusia hanya Dewa Molok. Tuhan pencipta langit dan bumi hanya mau menerima binatang-binatang sebagai kurban persembahan. Ketika kemudian Yesus sebagai tumbal, sebagai korban penebus dosa, kau korbankan kepada siapa? Apakah Bapa Elohim mau menerima korban manusia? Nehi-nehim rica ketum berjahe. Tuhannya Yahudi tidak menerima persembahan kurban manusia. Tuhannya Yahudi hanya menerima kurban binatang. Paham itu? Paham sama situ? Nah, saya lanjut. Jadi, Nabi Muhammad datang bukan menjadi korban. Nabi Muhammad datang sebagai pembersih, sebagai penghapus, bukan sebagai penebus. Kalau penebus, seperti Anda menebus kemudian utang di Pegadaian, harus ada benda yang Anda bawa ke Pegadaian untuk sebagai penebus, dan benda itu akan disimpan kepada Pegadaian, dipersembahkan kepada Pegadaian. Yesus Anda persembahkan kepada siapa? Ketepak. Tuhan tidak mau. Persembahan darah manusia Tuhan tidak mau. Persembahan manusia Tuhan tidak mau. Nah sekarang Yesus yang mau kemanakan? Ke Dewa Molok. Iya, itu udah pasti. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan mengutus batu untuk menghapus dosa, kamu baca Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Di situ dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ada sebuah batu bara, kalau kau sentuh dengan mulutmu maka dosa-dosamu dihapuskan. Kau baca kemudian Keluaran 29 nomor 14, tai sapi, kalau kau sudah bakar tai sapi itu dosamu sudah ditebus. Baca itu. Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Manusia kalau sudah suci kemana perginya? Jannah, surga. Sedangkan kalian ditebus, harus ada korban. Kasihan Yesus korban. Dia yang harus ke neraka demi untuk dosa-dosa kalian. Pret. Binatang menjadi tebusan. Binatangnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan terima enggak? Terima. Karena Tuhan sendiri yang minta. Coba, ketika Tuhan minta korban manusia kepada Abraham, terkabul enggak? Tuhan enggak mau. Tuhan cuman ecek-ecek aja. Tuhan hanya ngeprank Abraham. Tuhan mengatakan, aku cuman main-main loh. Ini korban. Kamu mau mempersembahkan kepadaku? Nih, binatang. Aku cuma menerima korban binatang. Aku nggak mau manusia. Meskipun aku sendiri yang minta. Aku cuma bercanda lu. Cuman diuji doang. Datang Kristen. Tuhannya yang dipersembahkan. Siapa yang mau menerima korban dalam rupa manusia? Siapa? Tuhan hanya menerima korban binatang. Enggak loh bang, kami sudah menggantinya menjadi domba loh. Nah, tuh Yesus disetarakan dengan binatang. Sedangkan kalau Nabi Muhammad datang bung, beliau datang mensucikan jiwa-jiwa manusia, bukan datang menebus dosa. Nah, seperti kalian itu, Yesus datang untuk digadai. Digadai kemana? Nggak tahu. Karena Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunannya. Jadi Yesus ini digadai kemana? Satu-satunya adalah yang disalib bukan Yesus, yang dibunuh bukan Yesus, yang digantung bukan Yesus, yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang mengajarkan untuk menjadi pengikutnya kepada seluruh dunia juga bukan Yesus. Tapi dia tampil memakai nama bom-bom, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tampil dengan nama Edis, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tapi dia menggunakan nama Yesus, laku keras cok. Laku keras. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ayo, tidak dikatakan memakai nama Nabi Muhammad, tidak dikatakan memakai nama yang lain, tapi namaku. Berarti penyesatnya itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus.
Mereka akan menyesatkan. Nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Islam. Siapa itu? Hindu, Buddha, atau Kristen? Ya Kristen dong. Di awal kalian berdua hanya seperti sapi perah di sini yang tidak bisa apa-apa selain hanya perpanjangan tangan iblis. Ketika saya minta dalil di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian seperti maling ayam yang kemudian ketangkep satu warga, kemudian diikat di pohon, kalian hanya bisa teriak, tolong, 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 ketepak, 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 tolong. Diminta, dari mana kau berasal? Nggak, tolong. Hanya itu, hanya modal suara doang, hanya modal teriakan doang. Diminta pertanggungjawabannya hanya bisa teriak, tolong, ketepak, tolong, ketepak, mana dalilnya, tolong, ketepak, 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 ketepak. Hanya ini yang bisa kalian jual. Pantasan aja kalian punya agama masih tetap minoritas, karena memang tak berdalil dan tidak berdata di dalam menjalankan doktrin dan dogma. Demikian. Yang lain silakan ngopi dulu, ngopi. Jos, semangat Jos, semangat Jos. Semangat saya. Saya tetap mempercayai bahwa yang dilambangkan di dalam perjanjian lama. Kopi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Mantap. Putus asa. Bang John, kok putus asa begitu, Bang John? Ini Bang Juma. Oke, Bang Juma ini kan. Saya nggak putus asa karena begini. Kita udah berbeda iman, berbeda kepercayaan. Oke. Udah Bang John jadi ulang-ulang lagi gitu. Itu kan penonton udah Ya, tahu ya itu udah, kan. Jadi karena berbeda kepercayaan, kita menghormati perbedaan itu. Iya. Jangan diulang lagi. Itu kan bentuk orang yang putus asa secara fisiologi kan seperti itu. Ini Bang Juma, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan ngomong bom di bawah di WA saya. Baal anak baik, kenapa katanya itu Kristen 2 ini kok mati kutu katanya? Kenapa namanya Gurundamu itu Juma itu kok pintar, cerdas, smart gitu? Tolong jelaskan Bang Juma. Ini kan edukasi, silakan Bang Juma. Ini dari bom ya. Yang lain diam dulu ini, tolong dijawab. Iya, jadi sebenarnya begini. Ketika Kristen ini datang dengan pola kebenaran, maka akal sehat akan menyambutnya dengan gegap gempita. Kenapa? Di Kristen itu sangat-sangat memanjakan tubuh biologis. Ketika tubuh ingin makan minum, maka seketika bisa minum. Ketika tubuh mau makan babi, maka seketika tubuh makan babi. Tubuh menginginkan dendeng biawa, maka seketika dendeng biawa. Tubuh menginginkan sop kudanil, maka seketika sop kudanil bisa masuk ke dalam tubuh. Maka nikmat sekali agama Kristen ini sebenarnya. Nikmat sekali. Mati tidak ada siksa kubur. Mati langsung masuk surga. Nikmat sekali. Tak ada yang haram di dalam agama Kristen. Semua boleh. Nikmat sekali agama Kristen ini. Cuman masalahnya tidak didukung oleh dalil. Jadi orang yang takut kepada Tuhan tidak mau memilih agama seenak perut itu, nggak mau. Hanya orang yang ingin memuaskan hidup di dunia ini sebagai manusia yang mau menerima itu. Tapi orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi tidak semudah itu tergoda. Seperti iblis datang menggoda Adam. Adam, jangan lagi kau mau terikat oleh aturan-aturan itu. Jangan.
Makan. Justru kalau kau makan, kau hidup kekal di sini. Jadi iblis selalu ingin melepaskan Adam dan keturunan Adam dari perintah-perintah Tuhan. Andai saja agama Kristen itu masuk akal dengan pola yang ada, siapa di bumi ini yang tidak mau masuk Kristen? Ayo, siapa? Siapa? Tidak ada aturan main dari Tuhan. Kemudian bebas jasad ini mau makan apa saja. Bebas tubuh ini mau makan apa saja. Mati tidak dibayang-bayangi siksaan kubur. Begitu mati langsung masuk ke surga. Kira-kira orang gila mana yang tidak mau masuk agama Kristen? Hanya orang gila yang tidak mau masuk Kristen. Bila mana? Apa yang dilakoni Kristen itu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Tapi kan faktanya nihil. Ibadah minggu tidak ada firman Tuhannya. Makan babi tidak ada legalitas standing ajaran Tuhannya. Tidak bersunat tidak ada perintah dari Tuhannya. Apalagi menyembah Yesus tidak ada perintah dari Tuhannya. Natalan tidak ada perintahnya. Memperingati kebangkitan dan kematian tak ada perintahnya. Lalu orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi, yang begitu dahsyat menciptakan alam semesta ini, mau masuk ke agama yang nikmatnya hanya sesaat, hanya di dunia saja. Oh, sorry lah, Cak Ayu. Bagi orang yang berakal, mustahil memilih Kristen. Makanya Barat sudah tidak lagi melakukan prosesi-prosesi kekristenan secara mutlak seperti dulu. Kenapa? Semakin canggih mereka, semakin berakal mereka, semakin merotak mereka, semakin jauh agama Kristen itu dari mereka. Kenapa? Karena agamanya mereka rasakan tidak masuk akal. Kenapa kemudian di Indonesia ini masih koar-koar, masih digaung-gaungkan kekristenisasi itu? Karena yang namanya barang bekas pasti diminati di negara kita ini. Kalau sepatu baru dari Bandung, ya, berapapun harganya, kalau masih dibilang dari Bandung belum bergengsi. Tapi kalau barang loak dari luar negeri, sepatu bekas dari luar negeri, bekas orang kusta sekalipun, kalau dia bermerek, namanya bekas dari luar negeri, pasti digemari banyak orang. Meskipun murah, tapi mereka merek dong. Nah, lihat nih, Tuhan kita keren, bos. Dia bule, gondrong. Sedikit bulunya berbulu. Terus dia datang ke bumi, gagah, dia pernah jalan di atas air loh, dia pernah membangkitkan orang, kemudian bla bla bla. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Tapi itu lagi, barang yang sudah ditinggal orang Barat baru datang ke kita, kemudian kita lagi yang memilihnya, mengambilnya. Seperti itu. Sekali lagi saya katakan, kalau orang berakal sehat, mustahil mau menerima itu. Mustahil. Mustahil. Itu menurut saya. Silakan. Silakan dari Semenung Kalit ini. Dibuka mute-nya. Si Jos saking semangatnya. Si Jos saking semangatnya nggak nyadar kalau baterainya habis. langsung. Sebentar dulu, host. Ya, silakan. Sebentar dulu, kita harus dapat dulu sebelum ke Bang Daril. Gitu, Bom ya. Bom ada di bawah. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah Bang Jumani tidak pengikut iblis. Karena kalau Bom ingin pintar cerdas seperti Bang Juma gitu dan yang lain-lain ya dari apologet muslim, tinggalkan ajaran iblis. Itu aja Bom. Terima kasih. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Bom itu ular yang selalu ganti kulit. Silakan Daril Semenung Kalit. Gabriel, dibuka mute-nya. Kenapa sih? Saya turunkan aja, saya ganti pemain aja. Itu masih ada John itu, Sedarip. Sudah kapok boleh sama Bang Zuma, Bang Chris. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat, selamat malam, logika sehat.
Oi, Selamat malam, sehat, Bang Arif. sehat ya? Iya, Ya, mudah-mudahan otaknya juga ikut sehat nanti setelah dapat pencerahan dari Guru Dayo. Silakan Iya. kalau mau melanjutkan. Iya, ada tadi yang menarik tuh ya, pernyataan Bang Juma itu ya. Di mana dikatakan di apanya Yahudi itu dengan mati seseorang jadi menghapus dosa. Di mana? Memang nggak ada kan? Nggak ada. Memang nggak ada. Betul tuh Bang Juma itu. Itu satu hal yang harus dipikirkan orang Kristen itu. Gimana nggak ada? Nggak ada. Jadi bagaimana itu orang Kristen? Kenapa bisa Yesus yang mati jadi menghapus dosa? Kan nggak nyambung. Kalau cuma mati doang, banyak orang yang bisa jadi Mesias. Mati doang, terus jadi Mesias. Hal yang menarik untuk dipikirkan orang Kristen. Pak, logika Islam itu Kristen ya? Kemudian Nggak masalah Kristen Islamnya, tapi ini masalah logika. Kenapa Yesus mati? Kristen. Ya kan, itu permainan logika itu. Lalu tentang logika. lalu matinya pun tak ada manfaatnya, Bang. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, gimana dong? Ternyata kalau Kristus ada di dalam diri kita, kita mati karena dosa. Ya, kalau kita mati karena dosa, neraka dong tempatnya. Maunya mati karena selamat, illa wa antum muslimun, kayak di Islam. Itu baru benar. Ini mati karena dosa. Gimana ceritanya? Ada apa ini? Orang yang mati karena dosa ya neraka tempatnya. Mati dalam dosa. Bukan mati dalam dosa, mati karena dosa. Mati karena dosa. Iya, Roma 8 nomor 10. Mati Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya ampun. mati karena dosa. Bahasa yang rumit ya. Itu dicerna. Harusnya ketika Yesus sudah mati di atas salib, maka tubuhmu mati karena selamat. Harusnya gitu. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Harusnya jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka kamu mati karena berkat, karena selamat, karena damai sejahtera. Ini justru karena dosa. Ya mungkin kalau diterangkan itu maksudnya karena jika Yesus dalam kamu maka kamu mati dalam dosa. Mungkin maksudnya nggak berdosa lagi, itu maksudnya itu Bang Jum. Mati dalam dosa bukan dosa lagi, justru mati dalam dosa ya dosa, Bang. Mati dalam air ya mati dalam air. Maksudnya tidak lagi untuk berkeinginan buat dosa, itu sih kira-kira maksudnya kalau sudah ada Mati dalam dosa. maksudnya dia nggak berkeinginan lagi untuk berdosa, itu kira-kira makna dari pernyataan kalimat itu yang saya Mati tangkap. dalam tidak bisa, Bung, karena sudah didoktrin bahwa upah dosa adalah maut. Tidak bisa. Berarti Kristen mengalami maut karena upah dari dosa. Masalahnya ketika doktrin ini benar, Yesus mati untuk menebus dosa, harusnya Kristen ini tidak mati lagi. Karena upah maut yang adalah dosa, itu sudah ditebus dosa, berarti tidak ada lagi maut karena sudah ditebus. Seperti utang di pegadaian, ketika sudah ditebus nggak ada lagi utang. Ini maut ditebus, tapi orang masih mati. Matinya malah dalam dosa pula tuh.
Jadi memang berat, memang berat. Tapi kalau sekedar hanya untuk mendoktrin, ini kita selamat karena darah Yesus. Kita dirangkul sama Tuhan karena Yesus. Bapa memandang anak-anaknya dari surga dengan pancaran ilahi. Mari kita teguhkan iman pada Bapa dalam nama anaknya Yesus. Mari kita teguhkan iman dalam nama Yesus. Begitu. Betul. Nah, tapi faktanya disanjung Yesusnya, diterima darahnya, matinya karena dosa. Harusnya nggak ada lagi tuh. Kalau Yesus mati karena dosa manusia, dosa orang lain. Nah, kalau Kristen mati karena Kristen mati karena memang itu udah takdirnya dari leluhurnya Adam. masolang generasi. Kan kalau gini Bang Juma, upah dosa adalah maut. Kalau maut itu kita artikan sebagai mati artinya ini tubuh ini sudah nggak bisa berfungsi dengan baik. Berarti Yesus berdosa dong. Nah, itu Pernah mati kan? ya itu dia. Nah makanya maut di situ sebenarnya bukan itu maksudnya. Mautnya itu kekal di neraka, itu maksudnya di sana. Upah dosa adalah kekal di neraka, itu sebenarnya arti maut di sana. Jadi Upah Yesus dosa kan berdosa. adalah maut. Ya, kekal di neraka itu maksudnya. Tubuhmu memang Itu bukan mati. kembali ke sana. Itu kan hanya media kita di dunia ini aja. Tubuh ini, casing ini. Itu kan hanya media kita di dunia ini. Aslinya ini manusia roh, kan roh kita sebenarnya aslinya. Tapi dalil di kitabnya saudara, tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan kembali. Roma 8 nomor 11, tubuhmu yang Mana? fana untuk diadili nanti di neraka. Itu dalil. Jadi tubuh yang makan babi inilah yang akan dibakar oleh Tuhan nanti sesuai dengan Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Itu dalil. Jadi jangan Anda berpikir, aku makan aja lah, enggak, ini tubuh ini juga akan jadi tanah. Oh sorry, tubuh Anda nanti akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa Anda, bukan tubuh lain. Bukan tubuh Anda yang memperkaos, kemudian tubuh lain yang di neraka. Enggak dong. Tubuh yang melakukan pemerkosaan itulah yang akan dicapcai nanti di neraka. Kita mati sementara karena menunggu padang mahsyar datang. Menunggu kiamat datang. Ketika kita mati, jasad menjadi tanah, ruh kembali kepada alam ruh. Tapi ketika nanti mau dimasukkan kembali bangkit, kembali di kehidupan berikutnya, tubuh yang tadi mati disatukan kembali dengan roh yang tadi lalu dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi tubuh yang kau tidak jaga dari makanan-makanan yang diharamkan, tunggu saja, pasti nanti dijadikan sambal oleh api neraka di sana. Jadi jangan Anda berpikir tubuh ketika melakukan pencabulan ya nggak apa-apa lah, karena kan dia nggak akan ke neraka kok tubuh ini. Udah puas-puasin aja. Salah itu. Tubuh yang melakukan pencurian, tubuh yang menyakiti orang, tubuh yang memukul orang, tubuh yang menampar orang, tubuh itulah yang kelak akan menerima pembalasan. Bukan Begini, yang lain. Itu nggak masuk akal kalau tubuh yang seperti ini akan dibangkitkan. Ya kan? Loh, itu nggak dalilnya mungkin begitu. kita terima. Misalnya Kenapa inilah dulu. bisa? Kan ada tuh Elia, Henok, itu kan terangkat ke surga. Masa kita bayangkan dia di surga sana dengan tubuh seperti ini? Harus makan. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu nggak masuk akal karena di sana kan dimensinya ada berbeda di surga sana. Nah, Anda Kan- menggunakan
Anda menggunakan dimensi akal dunia dengan dimensi alam lain. Itu nggak bisa, Bang. Seperti Yesus, seperti Yesus. Bisa terangkat gitu kan, tubuhnya bisa tiba-tiba ada dari balik dinding, bisa menembus dinding. Itu kan bukan tubuh seperti ini lagi tuh. Nah, saya kasih dalil ya. Bukan itu yang penting, bukan masalah tubuh ini yang penting, rohnya yang penting. Karena roh Oh, ini tidak bisa. bisa. Tuhan Tidak tahu bisa, bagaimana caranya menyiksa roh. Sekarang begini pertanyaannya. Bisa tidak rohmu mencuri sapi tanpa jasadmu? Itu dulu. Ya kalau kita di dunia ini ya pasti kita kan dengan tubuh fisik lah. Nah, berarti pertanyaannya bukan di sini, karena keselamatan di akhirat dan kesengsaraan di akhirat ditentukan di bumi ini. Sedangkan di bumi ini yang melakukan peran adalah jasad dan roh. Roh tidak akan mungkin mencuri kan tanpa jasad. Begitu juga jasad tanpa ruh tidak mungkin mencuri. Maka kedua unsur inilah yang kemudian menyatu, maka disebutlah jiwa. Ketika jiwa ini masih menyatu, maka dialah yang akan mempertanggungjawabkan. Nah, tak kasih dalil di dalam kitabnya Yahudi, kitab Yehezkiel 37. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang itu. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat yang ada di situ, ada daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Maka bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka kemudian dikatakan, mereka kemudian menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan membiarkan kamu, aku akan mengetahui, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu dalil. Kalau Anda masih membantah dalil ini, saya nyerah, saya angkat tangan. Sama seperti dalam Al-Quran, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Sama di dalam Al-Quran surah Yasin, bahwa manusia tulang-tulangnya akan kembali diutuhkan, dagingnya akan ditumbuhkan, kemudian dibungkus kemudian oleh urat-urat dan kemudian kulit. Lalu mereka bangkit untuk mendapatkan ganjaran dari apa yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Persis dengan kitab Yehezkiel 37 ini. Silakan. Oke, makasih Bang Juma ya. Aku senang nih dengar Bang Juma ini berkhotbah atau berceramah, membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Nyaman saya. Nah tadi saya gereja ya, saya gereja HKBP ya kan. Berbahasa Indonesia ini kebetulan pendetanya. Nah dibacakanlah itu ayat Alkitab itu kan. Tapi bermunculan kata Allah, firman Allah katanya. Padahal itu Alkitab, harusnya kan ya firman Elohim gitu kayak. Ini firman Allah yang bermunculan.
Saya jadi risih. Aduh, mendingan dia pakai bahasa Batak aja sekalian. Biar nggak muncul kata-kata. Nih malah Bang Juma yang benar ini. Aku jadi lebih nyaman dengan Bang Juma nih baca Alkitab. Tuhan Elohim katanya kan. Thank you Bang Juma. Semoga para Yes. di sana bisa sadar nih, disadarkan Bang Juma ini sekarang. Makasih Bang Juma. Thank you. Oke, tapi Oke. tentang itu tadi Bang Juma, aku rasa itu penglihatan kayaknya itu ya. Dibangkitkannya itu. Aku lupa sih, Ini- nanti pernah aku baca sih, tapi aku lupa persis itu penglihatan atau kenyataan itu. Kisah itu. Iya. Ini nubuat. Nubuat. Nubuat itu artinya penglihatan pada masa yang akan datang, kejadian yang akan terjadi pada masa akan datang. Nubuah atau penglihatan nabi-nabi. Tapi Bang Juma, aku menarik tadi yang lebih tertarik tadi masalah itu. Kenapa ada orang yang mati? Kenapa dosa saya jadi bisa terampuni? Itu menarik harusnya. Kalau saya udah lama mikirkannya. Jadi kesimpulan saya adalah bukan karena Yesus mati maka dosa kita diampuni, terhapus. Bukan. Penyelamatan itu ada prosesnya ya kan? Mulai dari berceramah kesana kemari, berceramah kepada semua orang, melakukan mujizat, pelayanan segala macam. Nah, itulah yang punya risiko itu. Itulah Jadi Yesus prosesnya. Yesus Penyelamatan itu. dikatakan di dalam Matius 19 ketika ditanya oleh orang-orang pada masa itu, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga, memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan, "Lakukanlah segala perintah Elohim." Artinya, perintah Elohim itu ya perjanjian lama. Lakukan itu semua. Apa kata orang tersebut? "Sudah guru." Nah, kalau kau sudah melakukan itu semua, maka juallah hartamu seluruhnya, berikanlah kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, barulah kamu mengikuti aku. Betul. Nah, itu syaratnya untuk hidup kekal, bukan menerima darah Yesus di atas salib. Apalagi darah Yesus gitu ya. Kenapa darah? Kayak Darah juga Yesus. Darah Yesus. Kayak Dracula. Tapi Padahal, Bang Juma, Paulus Iya. tinggal Markus. ada hubungannya dengan Yohanes 17 ayat 3 itu sebenarnya. Mengenal engkau satu-satunya Elohim yang sejati dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Betul. Bagaimana mengenal Elohim yang sejati? Ya Elohim yang sejati itu kan banyak di perjanjian lama dia kan, interaksinya kan. Di situ harusnya. Jadi orang Kristen harus tetap membaca perjanjian lama itu. Karena disitulah Elohim yang sejati itu istilahnya berinteraksinya, apa arahannya, apa sabdanya, ada di situ. Jadi nggak boleh hanya terpaku di perjanjian baru aja. Nah, Dan ternyata kan kayak misalnya di keluaran mulai keluaran 20 sampai keluaran 23 itu Bang Juma, itu kan ada banyak arahan yang menarik tuh. Misalnya kalau zaman dulu ya, kalau kamu punya ladang kamu itu kamu setahunnya kamu biarkan. Mana tahu ada orang lain yang kelaparan bisa ngambilnya. Mana tahu ada binatang yang butuh makan bisa makan dari ladangmu itu. Akan gitu. Kalau zaman sekarang ya kan mungkin udah ada kita bayar pajak kan, biarlah pemerintah yang mengurusnya, kasih orang makan yang terlantar melalui pajak tadi. Berarti kan arahan dari yang Maha Kuasa itu tersaji semua di sana, cuman konteksnya ya konteks saat itu. Jadi disitulah pengenalan akan yang Maha Kuasa itu di perjanjian baru itu juga. Plus yang di perjanjian baru, karena Yesus kan representasinya. Nah, Terus kalau darahnya itu kan cuma mereka yang euforia itu, yang yang malas mikir. tersinggung pasti ini saudara Christian Jutri. Marah nanti dia. Sebenarnya itu kan cuma masalah simbol aja itu darah Yesus. Itu kan simbol pengorbanan aja semuanya darah itu. Bukan darah itu yang menghapus. Apa sih kalau orang Kristen kan banyak itu, apalagi yang karismatik kan. Oh, dibungkus dalam darah Yesus katanya, kan aneh kan? Dibungkus dalam darah Yesus kan simbol pengorbanan.
Itu sudah dikatakan Yesus, inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud Yesus roti. Kenapa pula dijadikan daging beneran, darah betulan? Waduh, kacau. Itu simbolik, bahasa simbolik dari Yesus kan. Artinya ya itulah, nyawa pun dipertaruhkan Yesus kan gitu. Demi untuk menyelamatkan manusia, demi datang ke dunia ini. Orang baik datang di tengah-tengah orang yang kan berisiko. Yesus siap bayar harga untuk itu. Betul. Luar Itu sih biasa. yang saya mau ulas tadi, menarik tadi pernyataan itu. Gak ada itu orang Yahudi itu punya pandangan kalau ada orang mati di sana, tersalib sekalipun, terus dosaku diampuni gara-gara itu. Memang gak ada itu. Nggak ada itu. Kalau hanya gitu tok, berarti kan orang bodoh pun bisa kan ditawarin sama yang maha kuasa kan, hei kamu mau jadi Mesias nggak? Tapi nanti kamu mati tersalib. Setelah kamu mati tersalib, nanti kubangkitkan. Kasih sama kekuasaan surga dan di bumi. Mau nggak? Pasti banyak yang bersedia jadi Mesias. Untuk antri jadi Mesias. Kenyataannya kan tidak. Ini menjadi Mesias ini butuh intelijensia luar biasa. Dia harus tahu apa keinginan sang Bapa, apa yang bikin dia murka, bikin dia bahagia. Nah itu kan malaikat ternyata maaf nggak masuk kualifikasi. Hanya sang anak yang masuk kualifikasi. Nah gitu. Jadi orang Kristen ini memang malas mikirnya karena ada kenaan sama doktrin kan, kebanyakan doktrin jadi kayak gitu deh. Oke lah Bang Juma, thank you Bang Juma. Udah bisa ngobrol. Iya. Oke. Selamat malam. Malam. Malam Bang Logika. Christian, Bang Christian Jupri, silakan. Halo, Ya, silakan kalau mau masuk. oke. Saya ingin memberikan evaluasi ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma ya. Ada 3 poin yang saya sampaikan, tolong jangan dipotong ya. Yang pertama, ya saya memang sering ikuti Bang Juma dalam bernarasi, mengatakan ayat-ayat, ya membuat tema-tema yang mengambil dari ayat-ayat kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan evaluasi secara umum ya. Pertama dari segi secara personal Bang Juma ya. Bang Juma ini sebenarnya orang luar yang tidak pernah belajar Alkitab secara baik dan benar melalui proses pendidikan formal atau pendidikan teologi. Cuma hafal ayat Alkitab yang kemudian dinarasikan, ditafsirkan menurut pikirannya yang dipengaruhi oleh ajaran agamanya. Sehingga semua paparan Juma muaranya pasti ya, muaranya pasti. Pokoknya Yesus bukan Tuhan, ya. Jadi ketika Bang Juma itu mengutip-ngutip ayat, pasti muaranya ke situ. Pokoknya Yesus bukan Tuhan yang sesuai tertulis di dalam Quran. Jadi secara akademik paparan Juma ketika membahas kitab kami tidak bisa dijadikan acuan keilmuan dalam ajaran teologi Kristen. Ibaratnya jika kita mau belajar ilmu teknik mesin, maka harus belajar kepada ahli mesin, bukan pada abang becak yang hanya sok tahu teknik mesin. Jadi secara keilmuan akademik, apa yang dipaparkan oleh Bang Juma ketika membahas kitab kami itu tidak bisa dijadikan acuan kebenaran ya. Tapi saya menghargai Bang Juma, silakan Anda bernarasi tentang kitab kami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari fakta historis ya. Dari fakta historis